Ada setidaknya 5 hal yang harus kita pikirkan sebelum kita memulai untuk berinvestasi. Investasi setidaknya membutuhkan 2 pondasi penting ya. Pertama adalah kita harus punya keahlian, yang dalam hal ini kita harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui tentang investasi dan produk-produknya itu. Lalu yang kedua adalah tentang perencanaan, yaitu dalam hal ini investasi yang baik adalah investasi yang dilakukan melalui serangkaian perencanaan yang matang. Untuk awalan, kita perlu setidaknya mempertimbangkan 5 hal yang penting sebelum. Hal pertama yang kita perlu ketahui sebelum memulai investasi adalah bahwa kita harus memahami bahwa investasi itu mempunyai resiko. Ya. Jadi ada resiko kerugian yang mungkin terjadi akibat investasi itu. Jadi itulah sebabnya dalam berinvestasi terdapat istilah yang namanya profil risiko. Profil risiko ini atau risk profile adalah sebuah penilaian terkait tingkat toleransi terhadap risiko atau sejauh mana seseorang itu atau seorang investor itu bisa menerima kerugian yang mungkin terjadi ketika melakukan investasi itu. Secara umum ya, setidaknya ada 3 jenis profil risiko investor yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Di antaranya adalah usia atau mungkin tingkat pemahaman terhadap investasi seperti itu. Nah, hal tersebut dapat dijadikan acuan barangkali bagi seseorang untuk memilih instrumen investasi yang dinilai sesuai dengan profil risikonya. Jenis profil risiko yang pertama adalah tipe konservatif, yaitu ini adalah investor yang mempunyai kategori konservatif ini. Dia memiliki tingkat toleransi paling rendah terhadap risiko ya. Ya, artinya apa? Artinya dia cenderung memilih investasi yang aman dengan imbal hasil yang sudah diketahui. Ya, ini contohnya adalah seperti deposito seperti itu ya. Di deposito ini keamanan atas modal investasi ini lebih terjaga, dan inilah yang menjadikan pertimbangan utama dalam memilih investasi bagi seseorang yang mempunyai profil risiko konservatif ini. Jenis profil risiko yang kedua adalah jenis yang moderat ya dalam profil risiko. Jenis ini, investor cenderung berani mengambil risiko dalam batas-batas tertentu. Jadi masih berani mengambil risiko gitu ya, tapi masih ada batas tertentu. Jadi investor jenis ini, dia menyadari risiko sebagai konsekuensi untuk mendapatkan imbal balik yang lebih tinggi, seperti reksadana pendapatan tetap, emas, atau obligasi. Tipikal investor ini itu sangat hati-hati dalam memilih instrumen investasi dengan membatasi jumlah investasi pada instrumen beresiko. Nah, yang ketiga, ini adalah investor tipe agresif. Ya, investor tipe kategori ini itu cenderung berani mengambil risiko yang lebih tinggi ya. Jadi, dia adalah seorang risk taker ya. Ya, dia berani sekali menempatkan sebagian besar asetnya pada instrumen investasi yang lebih beresiko seperti saham, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, setelah kita memahami adanya risiko yang mungkin terjadi dalam investasi, hal kedua, nomor 2, yang selanjutnya perlu dipahami sebelum memulai investasi adalah bahwa investasi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi alat saja untuk mencapai tujuan. Dan kurang tepat rasanya jika tujuan investasi ini untuk menumpuk harta atau membangun kekayaan, gitu kurang tepat ya. Karena lebih tepat jika kita memahami tujuan investasi ini adalah untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Nah, dengan demikian, menetapkan tujuan merupakan hal yang sangat penting sebelum kita melakukan investasi. Apa tujuan kita untuk berinvestasi? Apakah untuk mempersiapkan biaya pernikahan atau biaya liburan atau mempersiapkan dana-dana pensiun? Apapun itu, penting bagi kita untuk membuat rencana yang spesifik terkait target dana yang dibutuhkan dan jangka waktu untuk mempersiapkannya.
Setelahnya baru kita tentukan mana produk investasi yang paling sesuai dengan tujuan atau profil risiko kita. Karena investasi ini merupakan sekali lagi alat atau kendaraan untuk menuju ke tujuan kita. Sayang sekali, tidak sedikit dalam prakteknya itu banyak yang berinvestasi dengan cara yang langsung memilih investasi yang apapun itu tanpa memperhatikan apa tujuannya. Ya. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu kegagalan investasi, dan ini banyak terjadi karena cenderung dilakukan secara impulsif ya, tanpa rencana sama sekali. Hal ketiga yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi adalah bahwa kita harus mengenali dan memahami produk investasi yang akan kita investasikan. Dan di dalam hal ini adalah memahami jenis, kemudian tingkat imbal balik atau resiko, dan yang paling penting produk investasi tersebut harus dipastikan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, atau OJK. Ini untuk apa? Untuk menghindari investasi bodong. Prinsip sederhana yang perlu diingatkan dalam investasi adalah high risk, high return. Artinya apa? Artinya semakin tinggi imbal balik yang ditawarkan dalam sebuah investasi, maka itu akan diikuti juga dengan tingkat resikonya. Ini penting ya. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu. Ngomong-ngomong soal jenis produk investasi yang tersedia, ini pada umumnya ada 3 jenis instrumen dasar yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah deposito ya, produk simpanan berjangka yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dari tabungan biasa. Tingkat resikonya ini cenderung aman ya, karena tidak diperdagangkan atau tidak fluktuatif gitu ya. Deposito secara jangka waktu sangat ideal untuk investasi jangka pendek, yaitu 1-3 tahun. Lalu kemudian jenis investasi dasar berikutnya adalah obligasi ya, atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Tingkat resikonya juga cenderung lebih enak ya, khususnya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara jangka waktu instrumen, obligasi ini ideal untuk jangka waktu yang lebih panjang yang dikit, yaitu kira-kira 3-5 tahun. Yang ketiga ini adalah saham yang diperjualbelikan di bursa. Tingkat resikonya ini lebih tinggi. Dengan demikian, jangka waktu investasi di saham ini idealnya sebenarnya kalau mau invest beneran, itu lebih panjang ya, antara 5-10 tahun atau bahkan lebih di atas itu ya. Nah, selain 3 instrumen investasi ini yang disebutkan ini tadi, terdapat alternatif produk investasi yang bernama reksadana juga. Reksadana ini merupakan sebuah wadah yang mengumpulkan dana dari masyarakat selaku investor untuk selanjutnya dikelola oleh manajemen investasi atau manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke 3 instrumen deposito, untuk kemudian diinvestasikan ke 3 instrumen, yaitu deposito, obligasi, dan saham. Reksadana ini jenisnya ada banyak ya, tapi umumnya dipilih oleh investor ada 4 jenis, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Hal yang membedakan di antara 4 hal ini adalah komposisi alokasi aset, lalu kemudian imbal balik yang diberikan, dan tingkat resikonya. Dan tingkat resiko semuanya ini tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita kembali ke hal yang perlu kita perhatikan, yang nomor 4 sebelum investasi dilakukan, adalah bahwa kita harus memahami bahwa investasi itu harus terencana. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, investasi tanpa disertai rencana jelas merupakan salah satu penyebab kegagalan dalam investasi. Kita sudah bahas itu tadi. Investasi tanpa tujuan dapat mendorong kita melakukan keputusan impulsif yang berdampak pada hasil investasi itu sendiri. Contohnya ya, misalkan kita membeli produk reksadana saham. Ternyata belum 1 tahun nilai aset yang kita miliki ini menurun. Ya, karena adanya fluktuasi. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kepanikan kita kan, yang apalagi yang masih baru-baru gitu ya. Nah, akhirnya kita terdorong untuk membuat keputusan impulsif. Seperti apa? Seperti menjual barang yang kita miliki, menjual aset reksadana yang kita miliki ini. Lain cerita ketika kita membeli produk reksadana saham, ini misalnya tujuannya untuk persiapan dana pensiun gitu ya. Nah, karena kita memiliki tujuan dan kesadaran, jika investasi yang dilakukan ini adalah untuk tujuan jangka panjang seperti itu ya, maka
kondisi fluktuatif yang naik turunnya harga ini seharusnya tidak mempengaruhi kita. Jadi ya tenang saja gitu ya. Karena karakteristik reksadana saham itu memang secara jangka waktu idealnya memang untuk jangka panjang ya, dan ini sesuai dengan tujuan investasi kita. Nah, dari contoh ini ya, maka hal penting sebelum memulai investasi kita adalah perlu memiliki tujuan yang jelas. Yang setidaknya ini mencakup tujuan, lalu kemudian target dana, dan jangka waktu investasi. Ini harus dipegang dulu ya. Salah satu konsep yang bisa kita gunakan untuk merencanakan investasi adalah metode SMART ya, S-M-A-R-T ya. Kita sudah sering bahas ini mungkin di training-training motivasi gitu ya. Yang pertama, S-nya itu adalah specific, lalu M-nya itu measurable, A-nya itu achievable, lalu yang R-nya itu relevant, lalu kemudian yang T-nya time-based. Nah, yang kelima, barangkali hal terakhir yang barangkali kita harus pertimbangkan sebelum kita melakukan investasi adalah lakukan diversifikasi aset ya. Seperti quote yang terkenal ya, jangan menaruh semua telur ini di dalam satu keranjang gitu ya. Ini adalah istilah yang menjelaskan pentingnya melakukan diversifikasi portofolio investasi. Ini adalah satu upaya untuk menempatkan dana kita di beberapa jenis aset investasi ya. Ini akan sangat bagus sekali. Karena apa? Karena ini meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dan ini sekaligus mengoptimalkan imbal hasil investasi itu juga. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.